Hai, halo teman-teman. Apa kabar kalian semuanya di siang hari ini? Oke. Tentunya hari ini masih ada yang sedang melakukan aktivitas. Saya ucapkan aktivitas saja ya. Mungkin ada yang sedang memasak, mungkin ada yang sedang melakukan aktivitas apa. Saya ucapkan selamat aktivitas ya, sembari nonton video saya. Oke. Hari ini cuaca di tempat saya angin begitu kencang ya, sepoi-sepoi ya. Mungkin suara saya agak terganggu dengan adanya suara angin. Aku minta maaf ya. Oke teman-teman, masih tetap bersama saya dengan VV Ferrari di negeri Formosa yang super wow, super horror dan super amazing ini. Teman-teman, langsung aja ya. Aku mau membagikan sesuatu. Jadi gini, aku mau membicarakan mengenai percintaan. Cinta lagi ya. Mungkin kalian bosan cinta lagi. Ya, gak apa-apa lah. Aku cuma ingin membagikan sebuah inspirasi aja dari kreator aku, Bang Aryan Surya dari Pagar Kehidupan ya, mengenai tentang kecemburuan. Jadi gini teman-teman, kemarin juga ada teman aku yang curhat mengenai masalah kecemburuan ya. Dia itu mempunyai sifat yang selalu cemburu dengan pasangannya ya, dan sampai akhirnya dia tuh merasa bosan, merasa jenuh dengan sifatnya itu ya. Dia merasa capek, aduh aku gimana ya, kok selalu cemburu, kok selalu curiga, kok selalu kayak gini. Aku tuh sebenarnya juga nggak enak gitu, juga nggak nyaman dengan perasaan aku yang cemburuan ini gitu. Dia merasakan hal yang nggak enak gitu. Saya tanya sama teman-teman semuanya, mungkin kalian semuanya juga pernah mengalami hal serupa yang dirasakan seperti teman saya ini ya, cemburu ya. Tentunya orang yang sudah pernah merasakan jatuh cinta itu pasti akan merasakan cemburu juga gitu kan. Terus ada pertanyaan juga seperti ini, boleh nggak sih sebenarnya kita cemburu dengan pasangan kita itu gitu? Kalau saya boleh menjawab ya, sebenarnya nggak boleh dan nggak seharusnya kita cemburu seperti itu gitu kan. Karena sesuatu sifat cemburu itu sesuatu yang bukan namanya cinta gitu kan. Tapi kadang ada orang yang bilang cemburu itu kan salah satu bumbu dari cinta. Sebenarnya itu bukan bumbu dari cinta. Justru itu malah sesuatu yang memperkeruh cinta gitu. Yang namanya cinta itu nggak ada namanya sifat pencemburu ya. Nggak ada namanya sifat curiga gitu. Cinta itu menerima kekurangan dan bukan cuma mengagumi kelebihan aja, tapi juga menerima kekurangannya gitu kan. Itu namanya cinta. Kalau cinta udah kotori dengan rasa cemburu, itu namanya bukan cinta lagi gitu. Itu namanya sesuatu yang nggak baik gitu kan. Jadi gini teman-teman, cinta itu sebenarnya itu ya seperti saya bilang tadi, menerima semua kekurangan pasangan kita ya, itu namanya cinta gitu ya. Kalau kita masih cemburu sama pasangan kita, kalau kita masih curiga sama pasangan kita, itu bukan namanya cinta gitu. Dan orang yang memiliki sifat pencemburu itu ya, itu sama aja orang yang maaf aja ya, mempunyai penyakit mental ya. Jadi nggak seharusnya seperti itu gitu. Jadi gini, orang yang punya sifat pencemburu tuh biasanya orang yang insecure ya. Insecure itu apa? Dalam bahasa psikologis tuh insecure itu orang yang tidak bisa tidak bisa menikmati kehidupannya sendiri gitu. Kalau dia tidak menikmati kehidupannya dengan orang lain gitu. Jadi sama halnya dengan orang yang selalu tergantung dengan kehidupan orang lain gitu. Jadi dia tuh seolah-olah merasa bahwa pasangannya itu, bahwa kekasihnya itu, bahwa pacarnya itu seakan-akan itu bisa melengkapi kehidupannya, bisa membuat dia berbahagia dengan utuh gitu. Tapi secara nggak sadar, secara nggak langsung gitu ya, manusia tuh juga mempunyai kekurangan teman-teman. Manusia juga mempunyai kelemahan gitu. Manusia tuh nggak sama dengan dewa, nggak sama dengan dewi, juga jangan diupakan seperti benda yang bisa memuaskan kita gitu, yang bisa ada setiap saat untuk kita gitu. Manusia itu mempunyai kekurangan juga gitu, dan bukan manusia yang sempurna gitu loh. Jadi harusnya kita nggak boleh cemburu tuh karena apa ya? Karena seperti itu kita memandang pasangan kita tuh jangan terlalu berlebihan gitu.
Itu kita juga nggak bisa ya terlalu mengontrol pasangan kita tuh harus seperti ini gitu kan, mengatur pasangan kita itu kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Orang kita mengontrol diri sendiri aja kita belum tentu bisa kan, apalagi kita mengontrol orang lain gitu. Apalagi kita melarang-larang pasangan kita itu untuk jangan bergaul atau jangan berkomunikasi atau jangan berteman atau jangan berhubungan dengan orang yang misalkan berlawan jenis gitu dengan dia gitu. Dalam hubungan kerja kita kan selalu berhubungan dengan orang banyak kan, pasti kita juga mengagumi orang lain gitu kan. Nggak mungkin kita mengagumi satu orang, itu nggak mungkin gitu kan, pasti kita mengidolakan orang lain juga, kita pasti mengagumi orang lain gitu juga gitu. Dalam kehidupan sehari kita selalu berhubungan dengan orang lain gitu, nggak mungkin kita hanya terfokus pada pasangan kita semata, kita nggak mungkin gitu loh gitu. Jadi jangan terlalu dipupuk rasa cemburu itu gitu, karena dengan kita cemburu dengan pasangan kita itu akan mengundang bencana buat cinta kita juga gitu, buat hati kita juga gitu. Cemburu itu nggak nyaman sebenarnya ya. Orang cemburu itu juga nggak nyaman, gelisah terus, rasa curiga dan itu juga nggak nyaman. Dan yang dicemburuin pun juga tidak bakal nyaman gitu. Coba teman-teman bayangin aja, misalnya kalian punya pasangan gitu kan, kalian cemburu, pikiran kalian juga nggak enak. Terus misalkan Anda juga mempunyai pasangan Anda pencemburu, Anda juga tidak nyaman kan, begitu sebaliknya kan, iya kan. Jadi seperti itu. Jadi cemburu itu bukan salah satu bumbu dari cinta ya. Kalau ada yang bilang aku cemburu karena aku tuh sayang sama dia bro, karena aku tuh cinta sama dia makanya aku cemburu, aku nggak mau kehilangan dia, aku nggak bisa kehilangan dia, aku takut kehilangan dia, aku takut bla 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 bla. Alah, drama lagi seperti itu. Hei, kamu harus sadar ya, manusia tuh bakal mati, suatu saat nanti bakal mati. Kita nggak bisa ketergantungan terhadap pasangan kita atau ketergantungan terhadap orang lain ya. Nanti atau sekarang pun manusia bakal mati dan kita akan menjalani kehidupan itu dengan sendiri gitu ya. Jadi kita nggak bisa tergantung sama orang lain terus gitu ya. Jadi aku pesan sama teman-teman juga, sama temanku juga, aku pesan untuk menghindari sikap pencemburu itu, supaya kamu tidak cemburu. Sekarang kamu harus melakukan sesuatu di mana kamu bisa mencintai pekerjaan kamu atau mencintai hal yang kamu kerjain itu sebisa mungkin kamu menikmati kehidupan kamu gitu kan, belajar menikmati kehidupan kamu tanpa jangan tergantung dengan orang lain gitu. Tapi aku kan harus begini, nggak mungkin dong aku sendiri, namanya orang berpasangan, orang berumah tangga kita saling ketergantungan. Iya benar, saling ketergantungan itu bagus, cuman jangan terlalu kamu mengumpamakan pasangan kamu seperti dewa dan dewi yang selalu sempurna, yang selalu bisa kamu kontrol dan bisa kamu atur gitu. Nggak seperti itu gitu kan, kayak gitu. Terus satu hal lagi, mereka juga bukan benda yang bisa memuaskan nafsu kamu. Mereka juga manusia biasa yang punya kekurangan gitu kan, yang punya kelemahan juga, kayak gitu kan teman-teman gitu. Jadi saya pesankan sama teman-teman ya nggak usah cemburu-cemburuan lah sama pasangan kita gitu kan. Kalau perlu kalian tes aja gitu pasangan kalian gitu, kalian tes aja, kalian kasih kepercayaan penuh buat dia gitu kan. Jangan kalian memberi kebebasan buat dia ya, misalkan kasih kebebasan, kasih kepercayaan penuh buat dia. Kalau seandainya misalkan dia main-main dengan kepercayaan kalian, dia menyalahgunakan kepercayaan dan kebebasannya kalian beri itu ke dia gitu, berarti dia memang benar-benar bukan orang yang bisa dipercaya. Misalkan dia selingkuh, misalkan dia menyalahgunakan kepercayaan itu, main gila sama orang lain, ya berarti memang dia nggak bisa dipercaya. Ya udah, kalau udah kayak gitu apa boleh buat, tinggalin aja gitu kan. Ya ngapain kita mempertahankan orang yang sudah melukai kita, yang sudah menyalahgunakan kepercayaan kita, berarti dia memang benar-benar nggak bisa dipercaya lagi gitu kan. Untuk apa kita pertahankan, kita mati-matian pun mempercayai dia, ternyata dia seperti itu gitu kan. Ya mau nggak mau kita harus tinggalin aja gitu. Dengan gitu kita diberi kesadaran kan sama Tuhan, diberi petunjuk agar kita buat pelajarannya bisa mencari yang lebih baik lagi kayak gitu kan. Gampang sebenarnya hidup itu teman-teman, nggak usah dibikin rumit, nggak usah dibikin sulit ya. Kalau kalian ingin hidup bahagia, hidup senang, itu sebenarnya simple ya, nggak usah dibikin susah, nggak usah
kebanyakan drama, nggak usah kebanyakan ini dan itulah gitu aja ya, jalani hidup apa adanya aja gitu ya. Sekali lagi saya pesankan buat teman-teman yang suka cemburu-cemburu ya, nggak usah lagi buang-buang rasa cemburu kalian itu ya, lakukan apa aja yang kalian cintai ya, pekerjaan atau lakukan apa yang kalian suka dalam kehidupan ini ya. Niscaya kalau kalian bisa menikmati kehidupan ini ya, kalian pasti akan bahagia. Pikiran kotor cemburu-cemburu dari pasangan kalian itu pasti hilang, pasti nggak ada lagi dalam hati kalian gitu. Niscayalah seperti itu. Karena apa? Orang cemburu itu karena orang nggak bisa menikmati kehidupannya sendiri gitu, dia selalu tergantung sama kehidupan pasangannya itu. Kalau aku nggak bisa sama dia, aku nggak ngerasa nyaman, pasti bawaannya seperti itu. Kalau kalian bisa menikmati kehidupan sendiri, niscaya kalian pasti percaya sama pasangan kalian. Bodoh amat dia mau gini mau gitu, terserah, yang penting aku kasih kepercayaan kepada dia penuh ya. Berpikir positif aja, nggak usah berpikiran negatif. Aku percaya pada dia ya, begitu juga dia pasti percaya sama aku. Aku mencintai dia, dia juga pasti cinta sama aku. Aku sayang sama dia, dia juga pasti sayang sama aku. Selalu berpikir positif aja gitu teman-teman ya. Sekali lagi, cintailah hidup kalian, jangan dibikin rumit, jangan dibikin ribet, jangan dibikin susah. Cintai hidup kalian ya, dan jangan lupa tetap berbagi cinta kasih terhadap banyak orang dengan ikhlas ya. Niscaya kehidupan kalian pasti akan bahagia dan baik-baik saja. Oke, sampai di sini perjumpaan dengan VV Ferrari. Saya minta maaf kalau ada perkataan saya yang menyinggung perasaan kalian, yang saya sengaja saja, aku minta maaf ya. Oke, sekali lagi saya doakan semoga kalian selalu berbahagia, diberi kesehatan oleh Tuhan, dan selalu diberi umur panjang, diberi rezeki yang melimpah, diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan diberi kelancaran dalam segala urusannya. Pokoknya yang baik-baik aja buat kalian semuanya. Dan pastinya Tuhan tetap memberkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi dengan VV Ferrari. Bye-bye. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya di pagi yang masih cuaca bagus ini, saya berharap kalian baik-baik saja ya teman-teman ya. Selamat berhari libur. Saya ucapkan buat teman-teman sedang liburan hari ini hari Minggu ya teman-teman. Semoga liburan kalian menyenangkan dan kalian bisa refreshing dengan baik dan menikmati liburan dengan senang dan happy ya. Selamat berhappy ya, selamat having fun, selamat pokoknya saya ucapkan selamat berlibur ya. Semoga kalian bisa mendapatkan liburan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, teman-teman, masih tetap bersama saya VV Ferrari di negeri Formosa yang super wow, super amazing dan super horror ini. Oke, langsung aja teman-teman, saya ingin membagikan sesuatu ya, membagi sebuah inspirasi dari inspirator saya yaitu Bang Aryan Surya di Pakar Kehidupan ya. Saya membagikan sesuatu mengenai tentang perbedaan antara teman dan sahabat. Jadi gini teman-teman, kemarin atau hari ada teman saya yang kebetulan ada masalah mengenai pertemanan ya. Jadi dia udah berteman lama dengan temannya itu, tapi dia nggak bisa bedain mana yang sebenarnya sahabat dan mana yang sebenarnya teman yang bukan sahabat gitu kan. Dia nggak habis pikir gitu, kok begitu tega-teganya gitu yang namanya teman bisa nusuk dari belakang, dan begitu teganya namanya sahabat kok bisa tega menyakiti perasaan sahabatnya sendiri gitu. Jadi gini teman-teman, kalau kalian belum bisa mengerti perbedaan antara teman dan sahabat, itu sulit sekali ya gitu. Jadi gini, mungkin sekarang ini kalian pasti bangga, pasti senang ya. Wah, saya bahagia, saya senang bisa mempunyai banyak teman,
bukan, bahkan teman saya itu ratusan mungkin, atau teman di Facebook saya itu bisa ratusan, mungkin ribuan, mungkin lebih banyak lagi gitu. Kalian bisa bangga mempunyai teman yang banyak gitu, tapi belum tentu teman yang kalian punya itu bisa kalian jadikan sebagai seorang sahabat, itu belum tentu juga. Dan mungkin yang Anda pikir temannya sudah bergaul lama sekali dengan kalian ya, mungkin Anda pikir inilah sahabat saya karena saya udah lama sekali bergaul dengan dia, lama sekali saya menjalin pertemanan dengan dia, dan dia juga tahu isi hati saya seperti apa, dan saya juga begitu juga, saya sebaliknya saya mengerti isi hati dia seperti apa gitu kan. Itu belum tentu teman-teman. Ya namanya hubungan kita dengan teman kita itu lama, belum tentu itu sebuah persahabatan, belum tentu. Jadi gini, ciri-ciri teman yang baik, ciri-ciri dia bisa menjadi sahabat kita yang baik ya. Yang pertama ya, kalau misalkan kita susah, ya namanya sahabat itu ya pasti bisa merasakan kesusahan kita juga. Dimanapun kita berada, apapun yang menjadi kesusahan kita, apapun yang menjadi masalah kita, dia selalu ada untuk kita gitu. Tapi kalau teman itu beda. Ketika kita ada masalah, hal kecil aja, misalkan kita butuh uang atau butuh hal apapun, kita untuk mendengarkan curhatan kita aja gitu. Misalkan ya, kalau teman itu kalau misalkan namanya sahabat itu ya pasti dia bersedia apapun meluangkan waktunya untuk sahabatnya ya, mendengar keluh kesahnya untuk sahabatnya, dia selalu siap sedia. Tapi kalau teman kalau misalkan kita minta tolong hal kecil ya, misalkan kita mengeluh dan sebagainya, itu pasti dia bilang, lu kayak gitu lagi, lu udah langganan, lu udah lagu lama, lu cerita lama, itu lagi yang lu keluhin, itu lagi. Itu teman dan bukan sahabat ya. Dan satu hal lagi, namanya teman itu nggak bisa ngelihat kita senang ya, itu teman. Dia sebegitunya benci kalau melihat kita senang, nggak akan bisa merasakan kesenangan kita. Pasti ada iri hati dalam hatinya ketika kita senang, ketika kita berhasil, ketika kita sukses. Teman pasti akan tidak ikut senang dengan apa yang kita rasakan. Tapi kalau sahabat contohnya gini, gue hari ini senang banget nih bro, gue punya uang banyak, gue bisa dapat rezeki banyak hari ini, gue naik jabatan, gue bisa dapat komisi gede karena gue harus hasil kerja keras gue gitu. Ya namanya sahabat pasti mendukung. Wah selamat ya bro ya, lo udah sukses, lo udah berhasil, gue ikut senang dengernya, terus tingkatin aja ya, terus tingkatin kemampuan lo supaya bisa lebih baik lagi ya. Itu namanya sahabat. Tapi kalau temen, dari raut muka aja melihat temennya sukses pasti udah kelihatannya kayak gimana, kayak nggak senang gitu, kayak murung, dan kayak ada sesuatu hal yang energi yang dikeluarin tuh kayak gimana, kayak dia memang bilang gue ikut senang, tapi raut mukanya atau mimiknya tuh pasti berbeda gitu, nggak seikhlas dengan sahabat itu. Terus satu hal lagi ya, dia kalau namanya teman ya, kalau namanya teman itu melihat kita susah itu malah senang, malah dalam hatinya tuh rasain lo akhirnya lo jatuh, lo akhirnya tuh susah, lo akhirnya kayak gini dan sebagainya gitu. Justru kalau namanya sahabat melihat temannya susah, dia pasti akan ikut merasakan susah juga, dan pasti nasihatin, memberikan semangat, memberikan spirit agar temannya yang jatuh itu tidak larut dalam keterpurukannya. Dia akan memberikan semangat gimana caranya agar sahabatnya itu bisa bangkit lagi seperti semula dan lebih baik lagi. Itu namanya sahabat gitu. Jadi gini teman-teman, dalam hal pergaulan ya, tolong dijaga pergaulan teman-teman. Pilihlah teman yang gimana bisa menjadikan masa depan kalian lebih baik gitu kan. Karena pergaulan kamu menentukan masa depan kamu. Jadi kalau kamu salah memilih teman, sebentar aja, sedikit aja kamu memilih teman, maka masa depan kamu akan hancur. Itu fakta dan itu sudah terbukti. Jadi kalau kalian memilih teman yang baik, yang lebih baik untuk masa depan kalian pasti akan lebih baik juga gitu. Jadi itulah perbedaan antara teman dan sahabat. Belum tentu kita bergaul dengan teman kita bertahun-tahun, belum tentu dia bisa menjadi sahabat kita. Yang bisa menjadi sahabat kita, yang benar-benar sahabat sejati kita itu ya, kalau dia ada waktu kita susah, waktu kita butuh bantuan, dia selalu ada untuk kita. Itu namanya baru sahabat gitu ya. Aku juga pernah mengalami hal seperti ini.
apa namanya, aku anggap dia sebagai teman baik, aku anggap dia karena kita udah berhubungan lama, karena kita udah mempunyai apa namanya hubungan yang lama sekali, aku anggap dia seperti sahabat aku sendiri. Ternyata no, nggak seperti yang aku pikir dan bukan seperti sahabat ya, seperti itu. Jadi kalian boleh bangga punya teman lebih dari 100, misalkan banyak banget teman kalian, tapi belum tentu salah satu di antara mereka itu bisa menjadi sahabat kalian. Itu belum tentu banget. Kadang ada teman yang menusuk dari belakang, kadang ada teman yang mengkhianati kita, kadang ada teman yang pura-pura baik di depan kita tapi sebenarnya dia tidak suka sama kita. Itu banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Jadi waspadalah terhadap dunia ini ya. Banyak sekali orang memakai topeng dan banyak sekali orang berpura-pura baik, tapi sebenarnya dia tidak seperti itu. Jadi waspada aja gitu. Hati-hatilah memilih teman, hati-hatilah dalam bergaul ya. Temukan teman sejati kalian, temukan sahabat sejati kalian. Dari situ kalian, apabila dia tiba-tiba datang dalam kesedihan kalian, menghibur kalian, memberikan kekuatan buat kalian, memberikan semangat buat kalian, itulah sahabat ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pesan saya sekali lagi, jagalah pergaulan kalian, karena pergaulan bisa menentukan masa depan kalian semuanya ya teman-teman. Jadi cukup itu aja bisa saya bagikan sama kalian ya. Ini inspirasi saya dari inspirator saya Bang Aryan ya. Semoga bermanfaat ya, semoga berguna bagi kehidupan kalian dan waspada dalam memilih seorang teman. Itu aja. Oke teman-teman, saya ucapkan sekali lagi selamat berlibur ya hari ini buat yang sedang berlibur. Semoga liburan kalian menyenangkan, having fun. Semoga kalian bisa menikmati liburan dengan bahagia, dengan senang ya. Seenggaknya terhibur untuk mengeluarkan kelelahan, terhibur karena sudah sebulan atau seminggu penuh beraktivitas. Keluarkan energi untuk refreshing bersama teman-teman dan keluarga kalian semuanya. Oke. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan umur panjang, dan selalu diberikan rezeki yang banyak dan melimpah, diberikan kelancaran di dalam segala urusannya, di dalam mencari rezeki dan hal apapun itu yang baik-baik saja untuk teman-teman semuanya. Kiranya tetap bagikan cinta kasih kepada semua orang dengan tulus dan dengan ikhlas. Tuhan selalu memberkati kalian semua dan God bless you always. Sampai ketemu lagi dengan VV Ferrari di lain kesempatan. Bye-bye. Halo teman-teman, selamat siang. Gimana kabar kalian semuanya? Masih bersama saya ya, VV Ferrari, masih di negeri Formosa yang super wow, super horror dan super amazing. Di siang hari ini ya, hari ini kelihatannya cuaca mendung teman-teman. Saya lihat di atas sana langit berkabut ya. Saya nggak tahu cuaca di tempat kalian seperti apa, apakah sama seperti di sini ya. Tapi kalau saya pikir cuaca hari ini sangat enak sekali ya kalau buat liburan ya. Soalnya sandu sekali gitu, nggak hujan, cukup sejuk ya udaranya gitu ya teman-teman. Kayaknya sangat enak banget, nyaman banget gitu buat berlibur. Tentunya hari ini juga weekend ya teman-teman ya, hari Sabtu ya. Saya ucapkan juga buat teman-teman yang sedang weekend, yang sedang berlibur, mudah-mudahan liburan kalian menyenangkan hari ini dan have fun ya, having fun ya buat kalian semua ya. Semoga refreshingnya menyenangkan sekali ya. Oke teman-teman, langsung aja saya membagikan sesuatu. Ada sebuah inspirasi ya dari inspirator saya, yaitu Bang Aryan Surya ya, mengenai tentang kenapa kok kita tuh susah banget ya mendapatkan cinta sejati gitu ya gitu. Padahal tampang juga nggak jelek-jelek amat gitu kan. Saya juga kemarin ada teman saya yang curhat mengenai ini ya. Teman saya kebetulan cowok, dia lagi curhat gitu, bro, gue itu sebenarnya juga nggak jelek-jelek amat ya. Kalau dilihat dari tampang gue juga nggak, juga lumayan menarik gitu ya. Tapi kenapa ya gue kalau pacaran tuh kok selalu putus, pacaran belum lama masih
belum ada setahun mungkin udah putus lagi, udah ada aja masalahnya, ada aja masalahnya kayak gitu. Kenapa sih gitu? Padahal aku tuh juga udah berusaha baik sama dia gitu, udah berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan perhatian sama dia, menunjukkan yang terbaik buat dia, apapun yang dia minta aku selalu turutin gitu. Tapi kenapa gitu kok dia tuh selalu kayaknya tuh sama gue tuh kayaknya tuh gimana gitu, kayak lama-lama tuh jadi bosen, lama-lama tuh nggak suka sama gue, akhirnya dia mutusin untuk udahan aja gitu. Gue jadi bingung gitu. Terus aku tanya sama dia, lo sebelum pacaran sama dia udah pernah pacaran belum dulu? Udah. Tentunya lo pasti punya mantan dong gitu. Iya sih. Terus gue tanya sama lo sekarang, perasaan lo sama mantan lo yang dulu itu gimana? Lo masih ada rasa atau gimana? Atau lo udah ngiklasin dia bener-bener, atau lo masih ada rasa pengen nunjukin kalau lo tuh sebenarnya bisa dapetin yang lebih dari dia, atau gimana, ada rasa dendam di hati lo buat gimana gitu, lo belum bener-bener maafin dia gitu. Gue tanya sama dia gitu. Akhirnya dia bilang, ya sih sebenarnya gue sakit hati sama dia, gue ngerasa dikhianati juga sama dia, gue ngerasa ginilah, gue ngerasa bener-bener sakit hati banget sama dia. Terus gue tanya, sampai sekarang lo masih ingat itu semua itu, dan lo udah bisa maafin dengan ikhlas belum? Kalau maafin sih udah, cuman di hati gue sih masih ngegundel ya, kayaknya masih ada sakit gitu. Nah terus gue bilang sama dia, teman-teman, nah itu dia. Sekarang gini bro, energi yang lo keluarin itu ya, kalau lo mengeluarkan energi yang tidak bagus, maka dalam kehidupan lo juga lo akan menerima sesuatu yang gak bagus. Gue sama temen gue gitu. Jadi mulai sekarang lo gini aja, kalau mantan lo tuh masih bisa dihubungin ya, lo telepon dia, lo minta maaf sama dia ya. Kalau misalkan lo gak mau minta maaf ya, lo maafin dia aja dengan tulus. Lo bilang sama dia, lo keluarin semua unek-unek lo sama dia. Kalau lo waktu itu memang bener-bener sakit hati banget sama dia, karena dia udah ngianatin lo, dia udah nyakitin hati lo, bener-bener sakit banget itu buat gua, yang gue rasain sakit banget. Tapi sekarang gue udah ikhlas maafin lo, lahir batin gue udah ikhlas maafin lo. Lo bilang kayak gitu. Coba deh lo bilang kayak gitu, pasti di hati lo pasti lega, pasti unek-unek lo juga keluar semuanya, semua pasti baik-baik aja. Apabila dia nggak bisa dihubungin ya lo berusaha untuk doain dia, berdoa yang baik buat dia. Apabila sekarang dia udah menikah atau dia sekarang udah mempunyai pacar baru, ya doain aja mudah-mudahan dia bisa bersama pacarnya, semoga dia bisa langgeng, semoga dia bisa berbahagia dengan pasangannya. Pokoknya doain yang terbaik buat dia, dan lo bilang lo udah maafin dia dengan ikhlas. Coba deh, pasti hubungan lo sama cewek lo nanti yang berikutnya pasti akan baik-baik aja. Kuncinya yaitu satu, yang penting lo ikhlas maafin dia, gitu aja. Selama lo nggak pernah ikhlas maafin dia, lo pasti akan hubungan percintaan lo sama siapapun itu ya, pasti nanti akan ada kendala-kendala dan sebagainya, pasti ada aja kayak gitu ya, gitu. Jadi teman-teman, itu sebuah kisah ya dari teman saya ya. Saya juga udah berusaha buat menangin dia, buat berusaha untuk yakinin dia harus seperti itu ya. Harus ikhlas maafin mantannya ya, jangan sampai dia mempunyai rasa dendam di hatinya, jangan sampai dia tetap merasakan sakit hati yang dulu. Lupakan saja yang dulu-dulu ya, anggap aja itu sebuah pelajaran, anggap aja itu sebuah sesuatu masalah yang dihadapin untuk kita naik level yang lebih tinggi. Tanpa adanya seperti itu, kita akan nggak tahu bagaimana rasanya disakiti, kita juga nggak tahu ya bagaimana kita rasanya harus berjuang untuk menyembuhkan luka di hati gitu kan gitu. Sebenarnya harus bersyukur dengan keadaan seperti itu. Kita juga diberi petunjuk untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi dari itu, gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak baik teman-teman saya ini yang maupun cowok maupun cewek ya, yang seperti itu mengalami hal misalkan kenapa ya aku pacaran kok selalu putus, belum ada satu kan kok putus, belum ada berapa bulan kok udah putus aja, ada aja kendalanya, ada aja kendalanya seperti itu gitu ya. Coba untuk memaafkan mantan kalian
ya maafkan dengan tulus, doakan mereka, doakan mantan kalian supaya mereka bisa berbahagia dengan pasangannya, dan berdoa yang baik buat mereka. Kuncinya harus ikhlas maafkan dia ya. Kalau selama kamu nggak pernah bisa ikhlas maafin dia, hubungan percintaan kalian pasti akan ada aja ya, karena sesuatu energi yang kalian keluarkan, kalau energi itu baik pasti kembali ke kamu tuh pasti akan baik juga. Begitu sebaliknya, kalau energi yang kamu keluarkan itu energi yang jahat, energi yang nggak baik, semua akan kembali, yang tidak baik itu kembali ke kamu juga gitu. Jadi teman-teman, cukup itu aja yang bisa saya bagikan sama kalian semua ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku minta maaf kalau ada kata-kata mungkin yang menyinggung perasaan kalian semua, minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Ya mudah-mudahan inspirasi ini bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Kuncinya harus ikhlas aja ya. Kita berdoa buat kebaikan orang lain itu nggak ada ruginya kok, malah kita nanti malah dapat sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Itu aja ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini cuma dengan VV Ferrari ya. Sampai ketemu lagi. Saya doakan teman-teman semoga kalian semuanya tetap diberi kesehatan oleh Tuhan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, dilancarkan dalam segala urusannya ya. Dan jangan lupa tetaplah bersyukur, tetaplah bagikan cinta kasih kalian kepada orang lain dengan tulus, dan tentunya Tuhan selalu memberkati kalian semua. God bless you always. Oke, bye-bye. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian siang hari ini? Udah lama ya saya nggak siaran ya, maaf karena ada sesuatu, ada something wrong ya, jadi maaf. Bagaimana kabarnya di siang hari yang sangat terik ini, yang panas ini? Saya doakan mudah-mudahan kalian masih dalam lindungan Tuhan ya, pastinya masih tetap bersama saya VV Ferrari di negeri Formosa yang super wow, super horror dan super amazing ini. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat beraktivitas buat teman-teman yang sedang beraktivitas sekarang ini. Mudah-mudahan aktivitas kalian bisa berjalan dengan lancar dan semua baik-baik saja sesuai dengan keinginan dan harapan kalian semua. Oke teman-teman, langsung aja ya. Saya membagikan sesuatu. Kemarin ada teman cowok saya curhat sama saya ya teman-teman, mengenai tentang ketulusan. Dia tanya sama saya, bro, kenapa sih kok saya ini nggak pernah mendapatkan ketulusan gitu? Gue punya cewek tapi kok cewek gue tuh nggak bener-bener tulus sayang sama gue gitu. Nah, jadi gini teman-teman ya, sebenarnya jika kalian ingin mendapatkan sebuah ketulusan itu sebenarnya gampang ya teman-teman ya, tergantung kita menyikapinya bagaimana gitu kan. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan sebuah ketulusan gitu. Yang pertama, jangan pernah kita memakai topeng ya, jangan pernah kita memakai topeng. Artinya kita nggak usah berpura-pura ketika kita menjalani sesuatu kita melakukan sesuatu tuh kita nggak usah berpura-pura ataupun nggak usah bersandiwara ya. Jadilah pribadi yang sebenarnya. Suatu misal seperti ini, teman saya tadi itu ya, dia menganggap kalau ceweknya itu matre, menganggap kalau ceweknya itu cinta sama dia cuma karena uangnya aja gitu kan. Padahal kan nggak semuanya itu cewek matre, saya juga nggak matre kok gitu. Nah saya bilang sama dia, gini bro, lo kalau memang nggak mampu, kalau memang lo nggak sanggup ya lo nggak usah berpura-pura mampu, nggak usah berpura-pura sanggup gitu kan. Tunjukin lo yang apa adanya gitu kan. Kalau memang lo nggak bisa beli sesuatu buat cewek lo, ya udah nggak usah dipaksain. Kalau memang lo nggak bisa berpenampilan keren seperti orang-orang lain, ya udah jadi diri lo sendiri, nggak usah lo terlalu memaksakan diri gitu. Kalau lo pengen menjadi orang lain dan bukan diri lo sendiri ya, pada akhirnya lo nggak mendapat ketulusan dari cewek lo, itu salah lo sendiri. Karena kenapa lo nggak bisa jadi diri lo sendiri gitu. Contohnya begini, kita nggak punya uang ya, kita sok-sokan pengen raktir cewek gitu kan, dengan cara kita ngutang ke temen kayak, dengan cara kita pinjam uang ke temen gitu. Kita nggak punya baju bagus, kita pinjam ke temen kita supaya kita kelihatan keren, kelihatan parlente gitu kan. Padahal mah kita nggak bisa, padahal kita nggak mampu dan nggak sanggup gitu kan.
kita nggak punya motor atau kita nggak punya mobil atau sebagainya, kita pura-pura punya mobil dan motor supaya kelihatan di depan cewek kita tuh kelihatan wah gitu, kelihatan kita tuh kayak dia kelihatan kaya, gue mau deh gitu. Nah ketika cewek itu mau sama dia yang seperti itu ya kan, padahal dia itu nggak seperti itu, bukan orang yang sebenarnya kaya, bukan orang yang sebenarnya keren, bukan orang yang sebenarnya parlente ya kan. Ketika dia tahu, nah pada akhirnya cewek itu pasti akan mundur pelan-pelan, karena sebenarnya cowok yang dia sukai, cowok yang dia deketin itu miskin gitu kan, bukan orang yang sebenarnya kaya gitu. Nah kalau udah kayak gitu siapa yang salah? Ya dia sendiri. Kenapa dia berpura-pura seperti itu gitu. Nah lebih baik jadi diri sendiri, lebih baik kalau misalnya nggak punya ya nggak punya aja gitu kan. Nah dengan gitu kamu pasti akan dijauhi sama cewek itu. Beda kalau kamu apa adanya, ya kamu tunjukin dengan apa adanya kamu. Memang aku nggak punya, memang inilah aku apa adanya. Aku bisanya ngasih buat kamu, traktir kamu di pinggir jalan misalkan, aku ngasih kamu cuma ini yang bisa aku kasih ya kan. Aku cuma punya cinta yang bisa aku bagikan ke kamu, cinta, kasih sayang dan perhatian. Kalau untuk yang lainnya mungkin ya itu butuh waktu, karena ini sekarang ini yang aku punya gitu kan. Nah itu beda. Kalau memang benar-benar cewek itu cinta sama kamu, sayang sama kamu, dia benar-benar tulus sama kamu, nah itu kamu apa adanya. Nah itulah dia memang benar-benar tulus gitu. Dan karena kamu nggak berpura-pura dan nggak memakai topeng gitu kan. Begitu juga cewek ya, cewek juga seperti itu. Kalau pengen dicintai cowoknya dengan setulus hati ya, jangan pernah pakai topeng juga gitu ya. Jangan sok pura-pura misalkan penampilannya itu nggak seksi, dibikin seksi. Misalkan penampilannya itu yang apa adanya, yang tertutup, ya tertutup aja gitu. Nggak usah yang sok kayak artis lah, yang pakai rok mini lah, yang pakai rambut di curly dan sebagainya, yang apa adanya aja gitu. Dengan begitu, dengan kamu bergaya kayak gitu ya, memang cowok tertarik, itu cuma sekilas aja. Udah gitu kamu membuka aurat kamu, pakai baju yang belahan dada segini dan sebagainya, itu kamu menunjukkan kalau kamu tuh menjual aurat kamu gitu sama cowok itu. Dan nanti kalau misalkan cowok itu udah bosan, dia pasti cari yang lain lagi, yang lebih ini lagi gitu. Jadi buat cewek juga sama kayak gitu, tunjukkanlah kamu yang apa adanya aja lah, yang nggak usah terlalu dibikin-bikin, nggak usah terlalu dibuat-buat gitu aja gitu. Itu kalau pengen kalian dicintai dengan tulus oleh pacar kalian atau pasangan kalian kayak gitu, tunjukkan yang apa adanya aja gitu. Nah kalau cara untuk mengatasi biar kita berketulusan dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan kita ini udah benar-benar, misalnya dalam hal masalah pekerjaan, kita udah benar-benar ikhlas dalam melakukan pekerjaan, kita udah tulus melakukan pekerjaan, tapi kita masih aja dizolimi oleh majikan atau oleh bos, tapi masih aja teman kita ada yang sirik dengan pekerjaan kita, tapi masih ada teman kita yang nggak bisa terima dengan pekerjaan kita, padahal kita udah tulus mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, dengan sebaik-baiknya ya. Sepertinya nyesek banget kalau kayak gitu ya teman-teman ya. Ya kita pakai cara yang kedua aja. Yang kedua apa? Ya cara yang kedua adalah dengan cara kita meninggalkan dia aja, meninggalkan orang-orang yang bikin kita nggak nyaman itu aja gitu. Habis gimana lagi? Apa boleh buat ya? Kita bekerja udah mati-matian, kita udah bekerja dengan tulus, tapi penerimaannya apa gitu? Kita bukannya mendapatkan penghargaan atau kita mendapatkan ucapan terima kasih, malah kita tetap aja dizolimi dan kita tetap aja dilecehkan gitu kan, nggak terima dengan hasil pekerjaan kita gitu. Ya, kita harus mau nggak mau meninggalkan pekerjaan itu dan kita cari kenyamanan, cari pekerjaan yang lain gitu kan. Masih banyak kok di tempat lain gitu yang bisa menerima kita dengan baik gitu kan. Jangan terlalu berpikiran negatif lah gitu, tetap positif thinking aja gitu kan gitu. Caranya seperti itu teman-teman. Jadilah diri kalian sendiri, jangan pernah kalian menjadi orang lain ya untuk mendapatkan sebuah ketulusan itu. Jika kalian menjadi orang lain, ya lambat laun orang itu pasti akan pergi dari kehidupan Anda gitu. Jadi tetaplah jaga kepribadian kalian sendiri gitu. Oke teman-teman, saya rasa cuma itu aja yang bisa saya berikan. Saya nggak bisa lama-lama ya karena cuaca sangat panas sekali. Ini waktu yang bisa saya berikan dan waktu yang bisa saya berikan buat kalian
doakan buat teman-teman semuanya, semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, dan diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan pokoknya semuanya yang baik-baik buat kalian semuanya ya. Doa saya yang terbaik buat kalian semuanya, semoga Tuhan selalu memberkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi dengan VV Ferrari. Bye bye. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have... Ya kan? Kita mendapatkan uang yang besar, tapi kalau kita kita dikasih libur ya, seakan-akan itu akan balas dendam gitu, balas dendam, menghambur-hamburkan uang, menghabiskan uang untuk kesenangan kita gitu. Kita nggak tahu dan kita nggak paham kalau uang yang kita keluarkan itu yang buat kesenangan kita tuh cuma kesenangan semu aja, sebenarnya cuma kesenangan singkat aja gitu. Setelah kita nanti balik lagi ke kandang, setelah kita nanti kerja lagi, kita bakal mengalami hal yang sehari-hari kita alami itu nggak nyaman lagi gitu loh, seperti itu gitu loh. Jadi saya bertanya sama teman saya tadi juga, apakah kamu sudah mencintai pekerjaan kamu gitu? Kalau kamu memang benar-benar mencintai pekerjaan kamu ya, berarti kamu tuh bisa menjalannya semua tuh dengan ikhlas gitu kan, tanpa kamu harus mengeluh, tanpa kamu harus bilang kok begini ya, kok selalu begitu ya, kerjaan ini kok selalu begitu ya. Kalau kamu selalu mengeluh dan kamu selalu nggak ikhlas menjalani semua pekerjaan itu, berarti kamu itu masih belum tergolong mencintai pekerjaan kamu, dan itu bukan pekerjaan kamu yang sebenarnya gitu ya. Banyak sekali loh yang seperti itu bukan mencintai pekerjaan tapi mencintai uang. Beda, mencintai pekerjaan sama mencintai uang itu beda. Kalau mencintai uang ya, kita rela mati-matian demi uang ya, meskipun kita nggak cinta pekerjaan kita, tapi kita rela mati-matian untuk mencintai uang gitu. Tapi kalau kita mencintai pekerjaan, berapapun kita dibayar, kita akan ikhlas mengerjakan pekerjaan itu tanpa mengharapkan apapun gitu. Itu kalau mencintai pekerjaan. Misalkan contoh profesi yang seperti itu ya, sekarang kayak guru aja, guru mau dibayar berapapun ya,
dia tetap ikhlas melakukan profesinya, ya. Dia tetap ikhlas melakukan profesinya karena dia tahu dia bekerja tanpa mengharapkan imbalan apa-apa, makanya disebut pahlawan tanpa tanda jasa, seperti itu. Nah, sekarang mana ada di berita-berita guru ini guru itu, mantan guru ini mantan guru itu, sekarang menjadi miskin dan sebagainya. Nggak pernah, karena apa? Dia melakukan semua itu dengan ikhlas gitu loh. Beda kalau misalkan pengusaha itu banyak yang bangkrut, dia pengusaha banyak bangkrut karena apa? Dia bekerja itu bukan karena cinta sama pekerjaan, karena cinta uang gitu, karena mencintai uang gitu. Makanya dia banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, banyak perusahaan yang gulung tikar kayak gitu. Itu perbedaannya gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan di mana kalian bisa mencintai pekerjaan itu, apakah kalian tidak bisa mencintai pekerjaan itu. Kalau Anda bisa mencintai pekerjaan itu, niscaya ya, mencintai pekerjaan berarti kalian bisa mengerjakan semua dengan ikhlas, tanpa mengeluh, ya, tanpa menggerutu, bekerja dengan penuh senyuman, dengan wajah yang ceria, ya. Meskipun kita diomel-omelin majikan atau diomelin bos, tetap senyum, tetap ramah, ya. Itu artinya kita bisa mengerjakan pekerjaan dengan ikhlas, ya, tanpa menggerutu, tanpa mengeluh. Beda kalau kita nggak bisa mencintai pekerjaan kita. Sekali kita dikomplain, sekali kita diprotes, sekali kita diomelin, kita selalu marah-marah, dongkol hati kita, gondok hati kita, apa sih gitu. Berarti kita nggak ikhlas dalam mengerjakan pekerjaan itu. Seperti itu. Dan itu bukan pekerjaan kalian itu. Makanya cintailah pekerjaan kamu, ya, bekerjalah dengan ikhlas, ya. Secara nggak langsung nanti pasti rezeki itu akan mengalir, ya. Tapi kalau kamu nggak ikhlas, kamu selalu mengeluh dalam bekerja, semua itu nggak akan ada hasilnya, semua itu kosong dan sia-sia. Seperti yang saya ceritakan tadi di depan, ya, mempunyai uang banyak, ya, bekerja tapi kita nggak punya pekerjaan kita, akhirnya uang buat pelampiasan kita untuk beli ini, itu, beli ini dan sebagainya. Itu cuma kebahagiaan semua aja teman-teman. Itu cuma kebahagiaan yang kebahagiaan yang singkat saja gitu. Selanjutnya itu kita nanti masuk ke kandang lagi, kita menghadapi hari-hari yang seperti itu lagi gitu. Makanya carilah pekerjaan yang sekiranya bisa kalian cintai, maka semuanya akan menjadi berkah buat kalian. Kalau sekiranya memang udah nggak tahan, udah nggak betah, udah nggak bisa dipertahankan lagi, ya kenapa tetap dipertahankan? Masih banyak kok yang lain, ya. Carilah di mana pekerjaan yang bisa membuat kita itu senang, membuat kita tuh bahagia, ya, tanpa memandang banyak atau sedikitnya uang. Kita mendapatkan uang banyak, tapi kalau kita kerja nggak nyaman, buat apa? Yang ada malah kita sakit, ya ada malah kita kepikiran, yang ada malah kita nggak tenang dan nggak nyaman dapat uang banyak. Tapi kalau kita, ya, tenang dan nyaman dalam bekerja, meskipun yang kita hasilkan sedikit, kita rutin, kita telaten, insya Allah semua akan berkah teman-teman. Jadi seperti itu, ya. Jangan mengejar uang, jangan mau diperbudak uang, jangan mau disetir uang, ya. Cuma karena gara-gara kita ingin mendapatkan uang banyak, kita memasang badan kita untuk bekerja susah-susah seperti itu, ya. Karena semua itu akan sia-sia. Ada badan kita rusak gara-gara uang yang kita dapatkan banyak, tapi kita akhirnya tadi nggak bisa menikmati, buat apa? Meoyong kan akhirnya kan, bener gak? Nah, seperti itu, ya. Jadi hidup itu pilihan. Kamu mau memilih bahagia atau memilih susah, itu kalian sendiri yang menentukan. Hidup dibikin gampang bisa, hidup dibikin susah juga bisa. Itu tergantung pilihan kalian, ya. Jadi cuma itu aja yang bisa saya bagikan teman-teman. Selebihnya saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan sama teman-teman semuanya, ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya doakan semuanya, semoga kalian semuanya baik-baik saja, diberi kesehatan selalu oleh Tuhan, dan semoga kalian panjang umur, diberi rezeki yang banyak, diberi kelancaran dalam mencari rezeki, ya, diberikan kemudahan dalam apapun, ya. Pastinya tetap bagikan cinta kasih kalian terhadap orang lain dengan ikhlas, ya. Tetap bersyukur, dan God bless you always. Tuhan selalu memberkati kalian semua. Bye bye. Hai teman-teman, apa kabar? Selamat sore buat kalian semuanya.
bagaimana kabar kalian semua di sore hari ini? Hari ini tanggal 25 Februari ya, tahun 2018. Tentunya hari Minggu juga. Saya ucapkan selamat berlibur buat teman-teman yang sedang berlibur hari ini ya. Mudah-mudahan liburan kalian hari ini menyenangkan. Meskipun cuaca hari ini kayaknya sedikit mendung ya. Tadi juga barusan hujan ya. Mudah-mudahan menambah liburan kalian lebih syahdu ya. Udara yang sejuk. Di sini tuh cuaca sih udah nggak hujan lagi ya. Tadi sih sedikit hujan gitu, tapi sekarang udah nggak hujan. Tinggal hawanya aja yang agak sedikit sejuk aja gitu. Oke, teman-teman, langsung aja ya. Saya mau membahas mengenai tentang galau. Apa itu galau? Kemarin teman saya ada yang curhat mengenai tentang kegalauannya ya. Bro, gue kok tiap hari kayaknya galau mulu ya. Gak ada apa-apa, tiba-tiba gue galau. Bentar-bentar gue galau. Ada masalah kayak gini gue galau. Ada masalah kayak gitu gue galau. Kenapa ya pikiran gue gak bisa tenang ya? Kok perasaan gue galau mulu gitu. Nah, akhirnya saya tanya sama dia, emang kamu punya masalah apa sih? Masalah kamu sebesar apa sih sampai kamu segalaunya gitu? Saya tanya gitu. Sebenarnya sih masalahnya sih nggak besar ya, mungkin apa ya, apa karena baper apa gimana. Terus gue bilang, lu mah cuma lebay aja kali lo. Gue bilang gitu, lo terlalu banyak lebay ya, bilang gitu. Jadi gini teman-teman, sebenarnya kita itu galau ya, sebenarnya hanya terbawa perasaan kita aja ya. Kalau kita ngerti, kita sadar gitu ya, sebenarnya semua itu hanya perasaan kita aja. Sebenarnya yang namanya masalah itu kalau misalkan kita bikin sulit ya sulit, kalau kita bikin gampang ya gampang gitu kan. Dan di sini kita harus bisa membedakan mana yang sebenarnya masalah dan mana yang sebenarnya bukan masalah gitu ya. Kalau misalkan tiba-tiba kita galau, misalkan cuma karena gara-gara diomongin orang aja kita tiba-tiba galau, kita terlalu kepikiran. Gara-gara kita diputus pacar aja kita tiba-tiba galau karena kepikiran juga. Karena cuma gara-gara kita omelin orang atau diomongin orang tentang apa gitu, kita tiba-tiba galau. Itu sebenarnya itu nggak masalah ya. Toh itu nggak membuat kita mati kok. Toh itu nggak membuat kita benar-benar menderita kan gitu. Sebenarnya itu bukan masalah yang besar gitu loh. Kenapa kita harus mikirin, kenapa kita harus galau gitu kan. Sebenarnya itu bukan suatu masalah yang harus kita pikirkan gitu loh. Yang penting kita masih bisa melewati hari-hari dengan penuh ceria, penuh senyum gitu. Beda kalau misalkan kita punya masalah yang besar ya di sini ya teman-teman. Sekarang bandingkan ya, rasanya diputus pacar sama rasanya kalau orang tua kita sedang sakit di rumah. Sekarang kalian pilih mana? Pilih diputus pacar atau pilih orang tua kalian menderita sakit di rumah, atau ibu kalian atau bapak kalian menderita sakit di rumah? Pilih yang mana? Ya. Tentunya kalian udah pada dewasa dan kalian udah ngerti lah gitu kan. Mana yang lebih penting, masalah mana yang lebih penting dan masalah mana yang tidak penting gitu. Ya kan? Baru pacar aja itu kan belum jadi apa-apa kita gitu kan. Belum jadi pasangan kita gitu, ngapain kita masih harus galau? Baru juga diputus gitu kan. Berarti kalau kita diputus, kita tuh diberi jalan sama Tuhan kalau kita tuh diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan yang lebih baik lagi gitu kan. Beda kalau misalkan kita tiba-tiba mendapat kabar orang tua kita sakit gitu, bapak kita atau ibu kita atau saudara kita, kakak adik kita sakit, itu perlu kita pikirkan karena itu keluarga kita gitu loh. Nah, kalau kita galau memikirkan keluarga kita yang sakit itu wajar gitu, karena kita pasti was-was gitu kan, itu keluarga kita yang sakit. Kalau cuma diomongin orang doang, kalau cuma diomelin orang doang, kalau cuma diputus pacar doang, tiba-tiba kita galau, tiba-tiba kita itu mah no lah kayaknya. Kita didiemin pacar, BBM kita atau WhatsApp kita atau lain kita nggak dibalesin sama pacar, kita tiba-tiba galau, kayaknya nggak ada. Itu cuma kalian aja yang lebay kayaknya deh kalau kayak gitu deh gitu. Itu cuma karena perasaan kalian aja gitu kan. Jadi saya tanya sama teman saya tuh, apa penyebab kamu galau? Penyebabnya apa gitu? Apa karena kamu
masalah kecil atau masalah yang besar. Kamu harus bisa bedain mana masalah yang besar, mana masalah yang kecil gitu. Kalau misalnya kamu punya utang, kamu galau, itu wajar, utang harus dibayar gitu kan. Kalau misalkan kamu galau karena gara-gara aduh aku galau nih, sakit, nggak ada yang perhatiin aku, pacarku diem aja, aduh pacarku nggak perhatiin aku, udah makan apa belum, galau, itu udah lagu lama, kebanyakan drama lagi, kebanyakan nonton Korea sih, jadinya kebawa kayak gitu. Itu mah nggak patut digalauin teman-teman. Itu mah udah masalah nggak penting, tau nggak sih gitu. Banyak yang lebih penting lagi yang harus kita pikirkan gitu loh. Jadi di situ paham ya teman-teman ya gitu, antara masalah yang sebenarnya dan masalah yang bukan masalah yang sebenarnya gitu. Sebenarnya galau atau enggaknya tuh cuma kalian sendiri itu yang mau bikin gitu, karena kebanyakan drama, karena kebanyakan pikiran yang lebay gitu. Jadi akhirnya bentar-bentar galau, masalah yang nggak terlalu rumit dibikin rumit, masalah yang nggak terlalu berat dipikir berat sendiri. Akhirnya masalah menjadi berat, masalah satu dibikin berat, jadi makin berat gitu. Jadi kayak gitu teman-teman ya, harus bisa bedain mana yang masalah yang sebenarnya dan masalah yang bukan sebenarnya. Udah, saya pesankan aja, gak usah galau-galau lagi lah, udahlah, jalanin aja hidup dengan apa adanya aja lah, gak usah pakai sandiwara, gak usah pakai drama, pokoknya ya jalanin hidup aja lah, gak usah pakai galau dan sebagainya. Ada saatnya kita untuk memikirkan masalah yang benar-benar masalah, ada saatnya kita mengambil keputusan yang baik gitu. Jadi udahlah, nggak usah galau-galau dengan masalah yang nggak penting, gitu aja intinya. Oke, saya rasa cuma itu aja yang bisa saya bagikan ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang ingin menyinggung perasaan kalian, aku minta maaf. Kurang lebihnya aku udah minta maaf sama kalian semuanya ya. Kalau nggak suka sama video saya nggak apa-apa, itu hak kalian semua ya. Yang penting saya udah mengungkapkan inspirasi ini, gitu kan, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sampai di sini aja, karena cuacanya bentar lagi kayaknya udah mau hujan ini, mendung-mendung lagi ya. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Tuhan, diberikan panjang umur, diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, serta pokoknya bebek aja buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa selalu bersyukur, berikan cita kasih kalian terhadap banyak orang dengan tulus dan ikhlas. Dan God bless you always, Tuhan selalu memberkati kalian semuanya. Oke, bye-bye. Biar ku putuskan saja, ku tak mau hatiku terluka, lebih baik ku cukupkan saja. Ku tak mau hatiku tersiksa, jangan kau selalu merasa lelaki hanya dirimu saja. Lebih baik ku putuskan saja, cari pacar lagi. Yes. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi dengan saya VV Ferrari. Selamat sore saya ucapkan buat teman-teman yang sedang menikmati sore hari ini ya. Gimana kabar kalian semuanya? Tentunya baik-baik saja ya. Mungkin ada yang baru saja bangun tidur, mungkin ada yang lagi melakukan aktivitas dan sebagainya. Saya ucapkan selamat melakukan aktivitas lagi. Oke. Saya baru saja melantunkan lagu. Jangan hiraukan suara saya emang seperti ini, mantas jadi penyanyi ya. Saya setuju sekali dengan lagunya ST12 tadi yang dinyanyikan oleh Mas Charlie ya. Saya setuju banget ya. Lebih baik kalau nggak tahan, ngapain dipertahankan? Cari lagi lebih baik ya. Itulah keputusan yang lebih baik gitu kan. Nah, di sini saya akan membicarakan mengenai tentang perceraian ya. Mengenai perceraian. Kenapa pernikahan gagal? Kenapa hubungan itu sering adanya percekcokan, akhirnya bisa mengakibatkan perceraian ya. Banyak sekali ya yang menjadi kendala, banyak sekali yang menjadi penyebabnya. Tempo hari saya menerima curhat dari teman saya ya. Kebetulan dia udah berumah tangga, udah cukup lama ya, dan anaknya juga udah sekolah ya. Dia mengalami masalah
universal tentang keluarga. Jadi gini, dia ingin bercerai dari pasangannya karena sudah dia tahan, karena suaminya itu terlalu mengatur, karena suaminya terlalu temperamental juga, karena itu dia merasa nggak nyaman gitu kan. Pasangannya terlalu mencemburu, pasangannya terlalu ini itu, terlalu banyak curiga dan sebagainya. Akhirnya dia minta pisah gitu kan. Nah, saya tanya sama dia, kalau kamu pisah, kalau kamu bercerai, bagaimana nasib anak kamu nanti gitu kan. Dia jawab gini, udah biarin aja, nasib anak ya nanti aja gimana baiknya. Tuh, yang penting saya udah bisa lepas dari dia dan saya bisa bebas. Dia bilang gitu. Saya berpikir lagi, kalau kayak gini caranya ya, itu kan kasihan anaknya nanti, bagaimana nasibnya, anaknya bagaimana masa depannya gitu kan. Kalau melihat mama papahnya bercerai gitu, itu kan nanti bisa menimbulkan broken home buat anak gitu kan, ya kan. Anaknya kan jadi banyak masalah gitu kan, mama papahnya nggak bisa nggak bisa bersatu gitu kan, pasti dia banyak pikiran dan sebagainya gitu kan gitu. Jadi gini teman-teman ya, saya pesankan bagi yang sedang masih dalam tahapan berpacaran ya, dalam tahap penjajakan ya, kalau kalian masih berpacaran itu kan belum terlanjur untuk ke jenjang pernikahan, masih penjajakan ya. Tolong jaga kejujuran dan jaga kesetiaan terhadap pasangan masing-masing. Kejujuran itu penting dan nomor satu. Itu lebih penting dalam sebuah hubungan, itu kejujuran yang lebih pentingnya. Apapun keadaan kalian masing-masing, jangan pernah bermain drama dalam sebuah hubungan. Jangan pernah bersandiwara dalam sebuah hubungan. Ya, jujur apa adanya. Apabila kalian mempunyai masa lalu yang sangat kelam ya, apapun itu masa lalu kamu ya, ceritakan kepada calon pasangan kamu, ceritakan kepada pacar kamu itu yang akan siap menikahi kamu. Semuanya kamu bongkar, tentang kejelekan kamu, tentang keburukan kamu apa, tentang semuanya itu kamu buka semuanya sebelum nanti terjadi ya. Ketika kalian sudah menikah, kebusukan itu akan terbongkar, itu akan sangat pedih sekali rasanya ya, karena itu memerlukan waktu yang sangat lama gitu. Jadi selama masih pacaran, jujurlah terhadap calon pasangan Anda ya. Jujur ya. Lebih baik ditolak sekarang daripada nanti sudah di tengah jalan kalian lebih merasakan sakit yang sangat luar biasa gitu. Ya, apapun itu masa lalu Anda, apapun itu pengalaman Anda yang buruk dulu ya, yang dulu kejelekan Anda, apapun itu, semua itu ungkapkan kepada pasangan Anda ya, secara jujur dan terbuka. Entah dia mau terima atau enggak, itu terserah ya. Karena apa? Karena sebelum menikah ya, kalau nggak ada kejujuran, semua pasti putus di tengah jalan, seperti itu tadi ya. Dan ada pihak salah satu yang dirugikan, yaitu anak. Kalian harus merasa kasihan kepada anak ya. Anak yang nggak ngerti apa-apa harus menanggung semuanya itu gitu. Jadi seperti itu ya. Dan satu hal lagi ya, sebelum menikah itu kalian itu harus mengerti apa artinya cinta ya. Cinta itu bukan cuma menerima kelebihan saja ya, menerima enaknya saja, tapi tidak mau menerima kekurangan dan tidak mau menerima kesusahan. Itu bukan cinta namanya. Yang namanya cinta itu ya, namanya cinta itu bukan mengagumi kelebihan, tapi menerima kekurangan ya. Itu yang paling penting. Kalau kamu udah bisa menerima kekurangan pasangan kamu ya, apapun itu kekurangannya ya, berarti kamu sudah bisa mempunyai cinta ya. Bukankah waktu sebelum menikah itu di depan bapak penghulu, di depan altar itu kan selalu disumpah ya kan, apakah kamu bersedia hidup semati sama dia, hidup menjalani kehidupan dalam suka maupun duka, apakah kamu sanggup? Nah, pas waktu disumpah kan berdua pasti menjawab, saya sanggup, apapun itu saya lakukan, saya sanggup menerima kekurangan, saya sanggup melakukan semuanya baik suka maupun duka, saya terima semuanya. Nah,
udah berjanji ya, namanya pernikahan itu sakral loh teman-teman, nggak boleh buat main-mainan. Pernikahan itu sakral ya. Nah, ketika berjanji seperti itu, bersedia, tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan sudah mempunyai anak, cekcok, pertengkaran, rumah tangga, ya kan? Ada saja penyebabnya, masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, masalah ini itu dan sebagainya, gitu kan? Mungkin teman-teman yang sedang menonton video saya pasti bilang begini, lo Nov, lo kan belum pernah menikah, mana pernah lo bisa ngerasain kayak gitu? Lo nikah aja dulu sana baru lo bisa rasain. Justru teman-teman, kenapa sampai sekarang saya belum menikah? Kenapa sampai sekarang saya masih ngejomblo ya? Karena saya sudah banyak mempelajari banyak sekali teman-teman saya itu ya, yang sudah mengalami kegagalan dalam berumah tangga seperti itu. Makanya saya harus berhati-hati memilih pasangan. Menikah itu menikah itu gampang ya, sebenarnya gampang. Lu suka, gue suka, oke, ayo kita nikah, ayo kita ke penghulu, ayo kita ke depan kepala agama, ayo, seperti itu. Nikah gampang. Selanjutnya apa yang harus kita jalani itu, kita sanggup nggak menjalani, kita bisa nggak menjalani suka dan duka itu. Namanya pernikahan banyak sekali cobaan, kita bisa nggak mempertahankan pernikahan. Yang lebih penting itu mempertahankan pernikahan, itu yang lebih penting ya. Mempertahankan itu yang sulit teman-teman, kayak gitu. Lebih baik saya menjomblo selamanya daripada saya menikah terus di tengah-tengah akhirnya nanti putus di tengah jalan. Dan korbannya yang jadi korban anak. Saya nggak mau seperti itu. Lebih baik saya nggak usah menikah daripada pernikahan nanti terjadi perceraian kayak gitu. Gitu. Soalnya kasihan anak yang akan menanggung semuanya gitu. Makanya pesan yang buat yang sekarang lagi berpacaran ya, kalau yang udah ya udah, itu udah maksudnya udah berlalu ya, itu yang sudah terjadi ya, buat pengalaman hidup saja lah kayak gitu. Supaya nanti kedepannya kalau misalkan pengen menikah lagi, membawa pasangan lagi ya harus berhati-hati kayak gitu kan. Yang masih berpacaran ya, tolong jaga kejujurannya. Lebih baik jujur sekarang, apa kejelekan kamu apa pun itu ya, kamu jangan menunjukkan kejelekan kamu tuh cuma hanya bersandiwara aja ya. Misalkan kamu punya kejelekan, suka minum minuman keras, suka ngerokok sebagainya, tunjukkan. Kamu nggak usah bermain drama dengan pasangan kamu, nggak usah berpura-pura di depan pasangan kamu sok alim, sok baik dan sebagainya. Tunjukkan aja sikap jelek kamu, semuanya tunjukkan ya. Kalau memang dia benar-benar cinta sama kamu ya, itu dia berarti cinta sejati kamu. Dia bisa menerima kekurangan kamu. Tetapi dengan kamu berpura-pura seperti itu, ketika pasangan kamu nanti tahu yang sebenarnya ya, kamu sok alim di depan dia dan sebenarnya kamu ternyata orangnya seperti itu, apa yang terjadi? Dia akan menolak kamu. Kalau gitu siapa yang dipersalahkan? Kamunya sendiri gitu kan. Kenapa kamu bermain drama? Kenapa kamu bersandiwara di depan dia gitu kan? Saya juga sering loh melihat teman-teman saya itu ya chattingan sama orang gitu, mukanya disamarin, bukan muka aslinya ya, muka bintang film dan sebagainya. Begitu ketemu kecewa pasangannya kayak gitu. Siapa yang salah? Ya dia sendiri. Kenapa dia bersandiwara? Kalau muka jelek ya jelek aja, tongolin muka jelek, ngapain harus ditutup-tutupi? Kenapa mau jadi diri orang lain? Jadilah diri sendiri, bener nggak? Ya kan? Jadi kenapa banyak sekali terjadi pertengkaran atau pasangan antara terjadi perceraian? Karena banyak bermain drama ya. Kebanyakan nonton film Korea sih, nonton India sih, kebanyakan nonton film telenovela sih, pengen jadi seperti dia, pengen jadi seperti ini, pengen jadi seperti itu, kayak gitu kan. Jadi jangan berpura-pura lah gitu ya. Tunjukkan sikap kamu, tunjukkan pribadi kamu yang apa adanya, jangan ditutup-tutupi. Udah, itu aja cukup. Kalau kamu bisa menjalankan semua itu, kejujuran, kesetiaan, kepercayaan ya, pasti rumah tangga kalian, pasti hubungan antara sama pasangan kalian itu pasti akan oke ya. Itu rasa saling percaya,
rasa kejujuran, kesetiaan, ya. Gak usah curiga-curiga. Yang LDR juga nggak usah curiga-curiga di sana begini begitu dan sebagainya. Saling percaya aja. Masalahnya apa? Pikiran kamu adalah doamu. Kamu mempunyai rasa curiga terhadap pasangan kamu, itu adalah doa buat pasangan kamu juga. Kamu nyerah curiga, nanti di sana dia selingkuh, nanti di sana dia menggila sama orang lain, nanti di sana begini begitu mengkhianati aku. Pikiran kamu adalah doa. Kamu setiap hari berpikir seperti itu, bisa jadi pasangan kamu akan melakukan hal seperti itu. Tapi kalau kamu punya pikiran yang positif, biarin aja, pasangan saya di sana pasti baik-baik aja, dia tetap setia sama aku, cuma aku di dalam hatinya. Begitu juga aku juga selalu setia sama dia, apapun yang dia lakukan kita berdua. Begitu, saling percaya, pasti semuanya nggak akan menimbulkan pertengkaran. Buang pikiran negatif kalian, oke? Sampai di sini dulu perjumpaan dengan VV Ferrari. Saya rasa cuma itu aja yang bisa saya bagikan ya. Saya harap teman-teman buat pengalaman aja ya. Saya miris melihatnya, saya juga sangat kasihan melihat keadaan perbuatannya sekarang ini kayak gitu. Saya kasihan aja melihat anak yang harus jadi korban ya teman-teman ya. Kasihan banget gitu. Saya rasa cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banget kalau ada kata-kata saya mungkin yang menyinggung perasaan kalian, tapi saya harus ngomong seperti ini karena miris banget lah gitu. Saya kasihan aja sama anak itulah gitu. Saya rasa cuma itu aja ya. Saya doakan buat kalian semuanya, semoga tetap diberi kesehatan, panjang umur, beri kelancaran dalam mencari rezeki. Pokoknya yang baik-baik aja buat kalian semua. Dan jangan lupa bersyukur, tetaplah berbagi cinta kasih terhadap orang lain dengan ikhlas. Dan God bless you always. Tuhan selalu memberkati kalian semua. Bye-bye.